Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala jami'i ni'mati la tuhsa abada. Wa kam min ni'matin an'amta 'alaina qalla laka syukruna wa kam min baliyatin ibtalaitana qalla laka sabruna. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrik. Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika imam an-nas sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah, tabarakallah, kita bersyukur. Alhamdulillah, tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala pujian adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, saya ulang-ulang ingatkan kembali, di dalam hati kita ada fujur, ada hawa nafsu yang mengatakan pujian milik aku, pujian milik aku. Aku harus dipuji karena aku punya ilmu, aku punya harta, aku punya bla 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 bla. Padahal itu semua pujian milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada setitik yang kita miliki, semuanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, langit dan bumi serta seisinya milik Allah. Termasuk bumi yang kita pijak, subhanallah. Termasuk tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua adalah milik Allah. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, harus kita sadari memang kita tidak punya. Bahkan tubuh kita yang kita cintai kadang-kadang nggak bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya kena stroke. Kemarin saya kena HNP ya, menggerakkan sakitnya luar biasa. Padahal itu tubuh kita. Bagaimana yang di luar kita? Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Subhanallah. Bagaimana how to solve the problem? Ingat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi serta sisinya milik Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan minta selain kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya. Insyaallah kita akan bahas hari ini tentang melanjutkan surah Ar-Rum. Ya. Salam dan selawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika kita bersalam salawat, ya Allah, betapa banyak perilaku kita, tutur kata kita, bahkan pikiran dan hati kita tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan kita berpikir bebas, padahal harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Rasulullah melihat apapun dia berzikir. Khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Quran. Walaupun selevel Rasul, sedasat Rasul, tetap dia manusia. Sisi kemanusiaannya ada. Kadang-kala dihina, dicaci maki, dia sakit hati wajar. Tapi dia mintanya kekuatan kepada Allah. Bahkan kadang-kala orang yang dia cintai tidak sesuai dengan harapan dia, mintanya kepada Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai engkau Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Tapi mintanya kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini menyadari bahwa yang memiliki langit dan bumi serta seisinya adalah Allah. Maka Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya. Ya, ini sedikit curhat. Bagaimana banyak ustadz-ustadz yang menyesatkan orang lain. Hanya perkara yang kecil dikatakan bid'ah neraka, bid'ah neraka. Pada kanjengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ingin sekali umatnya masuk surga semua. Subhanallah. Waja'akum Rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini gambaran Al-Quran. Datang kepada kalian ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW utusan dari Allah Azza wa Jalla di antara kalian. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah itu amat sangat mencintai umatnya. Dia jadi beban kalau umatnya dalam keadaan susah. Umatnya dalam keadaan sengsara, dia ikut sengsara. Saking cintanya, seperti kita mencintai anak kita. Kita menjaga agar tetap di dalam kesolehan, ketaatan. Subhanallah. Tapi kadangkala benturan,
Faqul hasbunallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakan, aku serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita tidak mampu memikul semua apa yang kita hadapi. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba kecuali semampunya. Jadi Allah itu pasti memikulkan kepada kita problematika yang kita bisa mencari solusinya. Kalimat hasbi Allah bukan di lisan, tapi di dalam hati. Aku plus Allah sama dengan cukup. Bagaimana bisa meyakinkan ini? Kemarin surah Ar-Rum kita sudah bahas ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas dalam surah Ar-Rum. Saya akan share lagi ini melanjutkan kajian tentang tauhid rububiyah. Bagaimana kita memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an. Inilah surah Ar-Rum yang kita sudah membahas. Saya ulang lagi ya, karena kita sudah banyak meninggalkan. Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Bertasbih kepada Allah pagi hari, sore hari, dan juga siang hari sama. Wa'asyiyan. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa'asyiyan wa hina tudhhirun. Ini kita disuruh bertasbih, berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Pagi hari, siang hari. Milik Allah langit dan bumi serta seisinya. Ini mengulang sedikit. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dialah yang mengeluarkan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mati menjadi hidup. Subhanallah. Dari yang hidup bisa menjadi mati, mati jadi hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan mati dari yang hidup. Kita dari yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat sekarang musim rambutan, musim buah-buahan, dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah kita makan, menjadilah mati, nanti hidup lagi. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah. Maka apabila kita punya masalah, na'udzubillah summa na'udzubillah, hati anak kita, istri kita, suami kita, mati, berandai-andai, minta kekuatan kepada yang maha menghidup, ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum. Subhanallah. Wa kadzalika tukhrajun. Demikianlah nanti kita bangkit dari kubur kita. Subhanallah. Ini menanamkan keyakinan. Ketika kita berdoa, Allah melihat hati. Saya ulang lagi. Ketika kita berdoa meminta, Allah melihat hati kita betul-betul mengagungkan Allah atau tidak. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang kita sudah bahas. Wa min ayati an khalaqakum min turab. Allah menciptakan kita dari tanah. Subhanallah, inilah Nabi Adam. Kemudian dari Adam ada Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa, laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini dalam surah An-Nisa ayat pertama. Kita membahas surah Ar-Rum ayat 20. Sama, dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari satu jiwa itu diciptakan pasangan hidup, itu Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya berkembang biaklah manusia. Kalau dalam redaksi ini, idza antum basyarun tantashirun. Kemudian tiba-tiba Anda menjadi manusia yang bertebaran. Subhanallah. Bertakwalah kepada Allah. Alladzina tasawwara bihi warham, yang mana Anda saling mau berhubungan. Jadi kita membangun hubungan itu karena Allah, bukan karena kenikmatan dunia. Ini kesalahan. Kesalahan fatal kebanyakan kita berhubungan karena dunia. Suami istri hanya karena nafsu seksnya saja. Tidak ada Allahnya. Makan dan minum hanya untuk menghilangkan dahaga dan lapar saja. Berarti hanya dunia. Itulah yang tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mendidik anak-anak kita hanya kenikmatan dunia. Itulah yang berbahaya. Maka ingat, bertakwalah yang mana kalian saling berinteraksi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lanjutkan, wa min ayatihi. Nah, ini juga nih yang selalu ditempel di dalam undangan nikah. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kita berpasang-pasangan untuk mendapatkan sakinah, kedamaian. Maka ada rasa cinta, ada rasa ketertarikan, ada rasa kangen, ada rasa kebahagiaan ketika kita mencintai yang kita cintai. Itu tanda kebesaran Allah. Siapa? Liqaumi yatafakkarun. Buat siapa? Buat yang berpikir. Maka subhanallah, realita kehidupan ini milik siapa? Milik Allah. Allah yang ngasih. Kadang-kala kita mencintai, kemudian hilang cinta kita kepadanya.
Subhanallah. Inilah Allah yang memberikan nikmat cinta, nikmat kangen. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Nah, sakinah ini adalah agar Anda mendapatkan kedamaian. Kedamaian dan ketentraman ini apa? Hanya dekat dengan Allah. Betapa banyak orang mendapatkan kedamaian seakan-akan ketentraman, padahal itu dimurkai Allah. Subhanallah. Betapa banyak orang mendapatkan, saya akan nikmat hidup dengan mencuri, saya nikmat hidup dengan berzina, saya nikmat hidup dengan kemaksiatan, padahal itu ilusif, tidak mendapatkan ketentraman batin. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita melihat keluarga kita, ya Allah itu tanda kebesaran Engkau. Nah, ini menghadirkan Allah dalam keluarga kita. Lanjutkan, wa min ayati khalqus samawati wal ardi wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil alamin. Kita lihat langit dan bumi serta seisinya, silih berganti siang dan malam. Kemudian kita lihat manusia, mereka berbahasa bermacam-macam. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa orang Mentawai sana, bahasa Wana yang tidak pernah kita dengar. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Cina. Ini semua perbedaan bahasa ada tanda kebesaran Allah. Begitu juga perbedaan warna kulit. Maksudnya itu Allah yang memiliki semua. Subhanallah. Nah, kalau kita melihat perbedaan bahasa adalah bahasa, apa bedanya kita dengan orang kafir? Perbedaan kulit ada perbedaan warna kulit, apa bedanya orang kafir? Tapi orang beriman tidak. Melihat sesuatu, di situ ada tanda kebesaran Allah. Wa min ayati manamukum bil-laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadli. Kita tidur baik siang hari atau malam hari. Kita tidur siang hari. Kalau khairlah pada siang hari kita kadang-kadang tidur sejenak, sebentar. Malam hari kita tidur. Itu apa? Tanda kebesaran Allah. Kita ngeliat orang kerja, macet di jalan-jalan utama, macet mencari nafkah. Bahkan dari yang jualan sayur, jualan makanan, jualan apapun, Gojek, ya kan? Dan seterusnya sampai para pengusaha lah, apapun profesinya, seorang arsitek, seorang dokter, apapun profesinya, mereka mencari nafkah, mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Itu semua gambaran adalah tanda kebesaran Allah. Jadi kalau kita ingat orang kerja, bahkan kadang-kadang saya ingat tukang sayur kecapean, ketiduran, di jalan lagi. Allah Akbar. Itu tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Bahkan wa min ayati yurikumul barq khawfan wa tama'an wa yanzilu minas samaa'i wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Bahkan kita ngeliat petir, kita ngeliat, bayangkan petir menyebabkan kita takut. Sambar petir, tapi ada rasa senang mengharapkan turunnya air hujan. Dengan air hujan itu para petani senang. Itu yang disebut dengan tama'an, mengharapkan dengan kuat harapan itu. Subhanallah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yaqilun. Itu tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mengerti, yang berpikir. Jadi kita ngeliat sesuatu itu harus ada kekuasaan di situ. Ya Allah, kekuasaan Engkau. Ya Allah, kekuasaan Engkau. Ya Allah, kekuasaan Engkau. Sehingga kita yang berdoa, hati kita, Masya Allah, kuat sekali dengan tanda kebesaran Allah yang begitu dahsyat. Lanjutkan. Wa min ayati an taqumas sama wal ard bi amri. Lihat, kalau kita zoom out, kita pakai pesawat ke luar angkasa, kita lihat ternyata bumi itu berdiri tegak tanpa ada tiang. Subhanallah. Langit berdiri tegak tanpa ada tiang. Bagaimana bisa tegak? Allah yang memiliki. Subhanallah. Kemudian dihancurkan semua nanti. Yaitu kiamat, hancur langit dan bumi serta seisinya. Kemudian dibangkitkan kembali. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Apalagi hanya untuk menghidupkan hati orang yang kita cintai, pasangan hidup kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Mungkin kemarin ada jemaah curhat. Orang tuanya masih kafir. Dia masuk Islam. Ya Allah, gimana nih Pak Ustaz? Kondisi kayak gini. Ajak terus dan minta kepada Allah yang Maha Kuasa. Walau man fis samawati wal ardh kullu qanitu. Nanti ketika hari kiamat semua tunduk. Perlu diingat, jangankan nunggu kiamat. Sekarang pun tunduk langit dan bumi serta seisinya. Katakan ya Allah, Engkau yang memiliki langit dan bumi serta seisinya dan semua tunduk kepada Engkau. Aku minta ya Allah. Nah, ini
Barulah ayat ini yang kemarin kita sampai di sini ayat ini. Nah, ini yang belum kita bahas. Baik, Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tadi agak cepat memang hanya untuk mengulang pelajaran yang sebelumnya. Kita masuklah ke sini. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Ini menunjukkan adanya hari kiamat, ya. Mari sampai di sini. Allah menciptakan dari nol langit dan bumi serta seisinya. Apalagi kalau ngulang, amat sangat mudah. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, amat sangat mudah. Ahwanu alaihi. Itu lebih mudah bagi Allah. Kita ini dari yang tidak ada. Kalau bapak ibu kita masih anak-anak, masih TK lah, masih umur 5 tahun. Bapak kita belum ketemu ibu kita, mungkin belum lahir kali dia. Terus kita dari yang tidak ada menjadi ada. Sekarang sudah ada, untuk dikembalikan lebih mudah. Udah ada. Daripada mencipta dari awal. Mencipta awal namanya an-nash'atul ula, redaksi-redaksi Al-Quran. Ada penciptaan pertama. Penciptaan pertama, Pak, ya sekarang kita lihat langit dan bumi serta seisinya. Nanti dihancurkan, kemudian bagi Allah sangat mudah untuk membangkitkan yuhil, untuk mengembalikan. Subhanallah. Mengembalikan sangat amat mudah bagi Allah. Nah sekarang, suatu hari saya ditelepon oleh bapak-bapak. Saya nggak ngeh dia itu tinggalnya di Balikpapan waktu itu. Saya pikir di Jakarta. Bapak-bapak itu tiba-tiba nangis. Ustadz gimana? Nangis. Kenapa? Kalaulah ada UGD, unit gawat darurat, gitu kan, ada UGD, saya akan masukkan anak saya ke UGD. Bapak sakit anaknya? Iya Pak Ustadz, yang sakit bukan fisiknya, tapi hatinya. Dia confirm untuk masuk ke dalam agama Kristen, murtad. Dia nangis. Baik Pak, Bapak di mana? Sekarang saya menuju ke situ. Saya pikir di Jakarta. Pak Ustadz, Pak Ustadz belum nggak ingat saya berarti. Di Jum'ah Haji saya, tahun berapa saya lupa. Saya ini di Balikpapan, Ustaz. Dan anak saya nantang, siapapun yang mau menantang saya, silakan kita debat. Agama Kristen itu agama yang lebih baik daripada Islam. Wih, tantangin gitu kan? Subhanallah, kebetulan saya dulu perbandingan agama dan filsafat. Baik, singkat cerita saya terbanglah ke Balikpapan. Debatlah, saya ingin debat depan umum sehingga kalian bisa masuk Kristen berjamaah. Saya ketawa, gimana Pak? Udah tenang, ya gitu. Berdoa. Setiap orang itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fabawahu yahawidani au yunassirani au yumajisani. Tapi kesalahan pada orang tua bisa menjadikan anak ini ketika lahir menjadikan Yahudi, menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka kesalahan pada kedua di dalam kesalahan ini adalah orang tuanya, lingkungannya. Artinya dari hadis ini setiap orang akan mempunyai fitrah. Minta ya Allah kembalikan fitrahnya ya Allah. Fitrahnya itu bertuhan yang benar, la ilaha illallah. Maka redaksi hadisnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang lahir dalam keadaan suci bersih. Itu maksudnya Islam. Fabawa yuhawidani au yunasrani ay bajin. Kedua orang tuanya bisa menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini yang mendistorsi, merusak. Jadi ngawur, menyesatkan yang tadinya fitrah. Maka itu kita lihat di Amerika berbondong-bondong orang masuk Islam hanya gara-gara Palestina. Di Eropa berbondong-bondong. Saya pikir ya, waktu saya bolak-balik ke Amerika, Kanada, saya pikir gereja-gereja dibeli orang Islam itu baru-baru sekarang. Ternyata dari tahun 60-an. Ya. Waktu saya ke Ottawa, saya diperlihatkan ini dulu gereja dibeli oleh siapa? Orang Bosnia beli. Dijadikan masjid dari tahun 1969. Ada di situ tulis 1969 sudah beli gereja. Karena itu agama yang nggak masuk akal. Satu-satunya agama yang masuk akal adalah Islam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Subhanallah. Yadkhuluna fi dinil afwaja. Itu surah An-Nasr idza ja'a nasrullahi wal fath. Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Jadi kita berdoa, saya ajarkan kepada Bapak Ibu, ya Allah, Engkaulah yang mencipta langit dan bumi serta sisinya, semuanya tunduk takluk kepada Engkau.
Ya Allah, jadikanlah anakku waktu itu untuk kembali ke fitrahnya. Subhanallah, ya Aziz, ya Hakim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Azim, itu nama-nama Allah. Jadi nanti hari ini insya Allah kita hari Senin akan kumpul di Panglima Polim, kajian Senin biasa, dan kita akan banyak berzikir. Cukup lama, nanti yang nggak kuat ya sudahlah. Jangan sampai mundur. Yang nggak kuat ketiduran ya tidurlah di situ, nggak apa-apalah. Karena nanti ini sekian kali, la ilaha illallah syarikalah 100 kali, al-ikhlas 300 kali, al-falaq 100 kali, anas 100 kali, kemudian nama-nama Allah kita ulang-ulang bisa 100 kali. Ini membuka pintu langit. Nah, kita minta kepada Allah, walahul mathlul a'la fis samawati wal ard. Semua itu milik Allah, langit dan bumi serta sifat-sifat yang maha tinggi di langit dan bumi milik Allah. Wa huwal azizul hakim. Akhirnya anak tadi ketika debat, ya kita, ini kesalahan kita kalau debat itu pakai emosi, tidak boleh emosi. Akhirnya dia terima dan menangis dan merasa langsung sujud, istighfar. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, ini menjadi peringatan buat kita semua. Sekarang kita masuk ayat selanjutnya, supaya kita betul-betul berdoa kepada Allah. Allah ini dahsyat, ya. Pakai analogi, kiasan, analogi yang sama, gitu kan? Subhanallah, tidak dibalik. Darabalakum mathalan min anfusikum. Ini hanya gambaran. Jadi kalau ada kalimat perumpamaan di dalam Al-Quran, itu analogika. Kita dianggap mengaktifkan analogi kita. Dikiaskan. Coba mikir, perumpamaan buat kamu sendiri. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fima razaqnakum wa antum fihi sawa. Subhanallah. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Ini dahsyat ayat ini. Ya. Tapi harus dijelaskan. Kadzalika nufassil ayat liqaumin ya'qilun. Ini penting. Nah, harus ada pembimbing. Kalau Anda paham ayat ini. Jadi perumpamaan, kan Allah mengatakan, langit dan bumi semua aku yang miliki. Semua di langit dan bumi, ada siang, ada malam, silih berganti pagi, petang hari, kita lihat pagi hari. Semua di langit bumi, lihat tubuh Anda pun aku yang miliki. Dan seterusnya. Itu milik aku. Maka sembahlah aku. Seakan-akan gitu. Kalau Anda menyembah selain aku, nah ini. Apakah mau? Apakah rela kamu? Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka. Apakah kamu, kalau dulu kan ada budak hamba sahaya. Jadi dulu ada budak. Apa mau di antara kalian? Anda punya budak. Sekarang sudah tidak ada hamba saya. Budak ini sejajar dengan kalian. Selevel budak ini. Jadi sama, Anda sebagai tuan. Dulu kan ada jual beli manusia, budak. Kemudian dihapuskan oleh Islam. Karena Islam anti perbudak. Ini kasih dipikir, zaman itu kan masih ada perbudakan. Coba Anda sebagai tuan, kemudian Anda punya budak. Tapi budak ini selevel dengan Anda. Yang Anda miliki, dia juga memiliki. Rumah Anda, kalau zaman sekarang, rumah, mobil gitu. Rumah, onta, apalagi kendaraan kuda, sawah ladang, kebun kurma, itu juga dimiliki oleh orang ini. Dia budak Anda sampai selevel. Subhanallah. Subhanallah, seandainya ini sama, setara Anda dengan budak ini, maka Anda akan ada rasa takut. Sebagaimana, nanti uang saya dipakai dia, nanti harta selevel. Apa iya kamu mau seperti itu? Kira-kira gitu. Anda khawatir kepadanya, padahal Anda harusnya, maksudnya Allah apa maksudnya? Ini harus sebagai bimbingan gitu. Allah mencipta langit dan bumi serta sisinya. Itu yang patut menjadi pemilik langit dan bumi, pemiliknya dia. Masa Anda samakan dengan patung-patung ini dengan Tuhan? Nggak mungkin sama. Bagaimana kalau Anda menjadi tuan dan Anda punya budak, masa disamakan? Ini hanyalah analogi, gitu kan? Masa budak-budak ini hamba-hamba saya selevel dengan tuannya? Masa Anda menjadikan manusia sebagai Tuhan? Berhak menjadi Tuhan. Padahal sang pemilik langit dan bumi sertanya adalah Allah. Subhanallah.
Ini hanyalah berpikir supaya kenapa Anda tidak tunduk padaku? Kenapa Anda mensekutukan Allah? Mensekutukan maksudnya apa? Ada tandingan Tuhan. Nah, kalau mereka ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi serta isinya, Allah. Kemarin kita sudah bahas ini. Ya. Siapa yang memiliki memberikan pendengaran, penglihatan, organ tubuh Anda dari siapa? Allah. Siapa yang menghidupkan dari yang mati menjadi hidup? Allah. Mereka mengatakan Allah. Tapi mereka juga punya berhala-berhala. Masa disamakan hamba dengan Allah? Sekarang Anda menjadi tuan deh. Tuan, Anda punya budak. Masa sama? Kira-kira gitu. Akhirnya Anda khawatiran kepada mereka sama Anda kan begitu. Masya Allah. Ini analogi. Jadi kita jangan takut di hidup di dunia ini. Maka itu maka orang-orang yang menyekutukan Tuhan hanya mengikuti hawa nafsu. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau mereka tidak mau juga, memang sudah ketentuannya adalah mereka disesatkan. Kita lihat redaksi Al-Quran yang lain, supaya kita paham, agar kita bisa mengerti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi serta seisinya adalah semua milik Allah. Baik. Ayat yang lain kita membaca surah An-Nahl. Ini lebih dahsyat lagi, Daraballahu masalan. Jadi kalau ada redaksi Al-Quran Daraballahu masalan ini, kita disuruh berpikir ini namanya analogi, ya, yaitu dikiaskan. Coba Allah bikin perumpamaan, berandai-andai. Seorang hamba saya di bawah kuasaan Anda lah, gitu. Kita punya budak, tapi budak ini buta, tuli, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak denger, gitu kan, nggak melihat, cacat total, gitu kan. Berandai-andai, gitu kan. Subhanallah. Yang satu lagi budaknya kuat. Coba bayangin. Yang satu tidak berdaya buat apapun. Yang satu lagi budaknya kuat. Bayangkan. Apakah Anda suruh mau dia? Nggak bakal mau. Orang dia buta, tuli, disuruh juga nggak mau. Nah sekarang berhala-berhala menjadi Tuhan. Disuruh apapun nggak bisa. Ini analogi. Bagaimana Anda bisa menuhankan yang buta, yang tuli, nggak bisa dengar. Subhanallah. Nah inilah sama perumpamaan juga begitu pada ayat 76-nya. Coba ada dua laki-laki, yang satu bisu, buta, ataupun apa, cacat, sendiri susah. Yang satu lagi bisa diapa-apain lah. Mana yang lebih baik? Nah sekarang berhala-berhala itu disuruh ngomong nggak bisa, dengar juga enggak. Kenapa Anda meminta kepada mereka? Subhanallah. Ini analogi-analogi yang dahsyat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat redaksi-redaksi Al-Quran di sini menunjukkan, yuk hati kita ketika Anda berdoa yakin. Yakin ini Anda lihat langit dan bumi serta sisi. Dari tanah yang kering ditumbuhkan, ya Allah. Maha kuasa ya Allah. Apalagi hanya menumbuhkan keimanan dalam hati kami. Maka nanti hari ini di Panglima Polim kita akan berzikir Allahumma habib ilaina iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufr wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habib ilaina iman. Diulang-ulang. Ya Allah, kasih rasa cinta dalam hati kami. Kami menunjukkan orang tua kita. Mungkin ada yang masih kafir. Kami menunjukkan pasangan hidup kita. Kami menunjukkan anak-anak kita. Mungkin pasangan hidup kita masih bergumulan dengan maksiat. Anak-anak kita mungkin masih jauh dari yang kita harapkan. Kita minta, Habib ilainal. Ketika ilaina pada kami, bayangkan orang-orang yang Anda doakan. Habib ilainal iman wa zainhu fi qulubina. Perindah seindah-indahnya dalam hati kami. Apa yang diindahkan? Kebaikan, keimanan, ketakwaan. Wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Tanam dalam hati kami semua, termasuk anak-anak kita, keturunan kita nanti kelak. Walaupun mereka belum lahir. Keturunan kita cucu cicit.
tanamkan kebencian kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Jadikan kami semua hamba-hamba kau yang mendapatkan petunjukmu yang jalan yang lurus, minta. Tapi, nah ini, sebelum kita berdoa ini semua, kita harus banyak-banyak sana Allah, memuji-muji Allah. Nanti kita banyak la ilallah al-azimul halim 100 kali. La ilaha ya hayya qayyum 100 kali. Al-ikhlas 100 kali. Maka itu saya butuh waktu. Ini baru pertama kali ya saya lakukan. Biasanya ini kita lakukan 7 jam atau 5 jam itu di tanah suci biasa. Ketika kita hajian jam-jam, 1 detik pun tidak berhenti. Subhanallah. Bagi yang nggak kuat nggak apa-apa. Tertidur pun di situ nggak apa-apa. Kita mendapatkan hal yang sama, rahmat Allah. Ya, kita mendapatkan rahmat Allah. Ini hadis. Jadi malaikat-malaikat itu mencari orang-orang yang memuji Allah, berzikir, membaca ayat suci Al-Quran. SOP-nya gitulah. Malaikat keliling. Ternyata ada orang yang berzikir. Ini bahwa dalil ini menunjukkan bahwa berzikir berjamaah boleh, hadis sahih. Setelah itu, apa yang terjadi? Ada di antara mereka yang tertidur. Ya Allah, ini ada yang tertidur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap mereka mendapatkan rahmat karena bergabung. Begini sekaligus mengundang Bapak Ibu kalau ada waktu bergabunglah di kajian Panglima Polim. Jadi kalau dalam tubuh kita ada jin pun, insya Allah akan keluar. Sakit yang nggak sembuh, gimana ceritanya? Banyak berzikir. Nanti kita baca Al-Falaq 100 kali, An-Nas 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 100 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 100 kali. Jadi kita akan berzikir dari zuhur sampai asar sampai maghrib. Insya Allah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la tardu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfala qalbahu 'an dzikri wa ittaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Ini sebagai penutup saya akan ingatkan ayat suci Al-Qur'an, bersabarlah Anda. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang berzikir. Ini sebagai penutup saya kasih ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Lihat reaksinya. Kita disuruh bersabar, wasbir nafsaka. Bersabar Anda. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kita harus sabar bersama siapa? Orang yang berdoa, berzikir. Sabar dengan orang-orang yang berdoa dan berzikir, meminta kepada Allah. Disuruh sabar. Tentu ayat suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama, Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Tuhan itu satu. Maka terjemahnya katakan, hai Muhammad. Iya, hai Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Tapi ini buat kita. Kita bersabar dengan siapa? Itu bersamaan. Orang-orang yang berzikir pagi dan petang. Hanya mengharapkan ridha Allah. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfala qalbahu 'an dzikri wa ittaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jangan berpaling matamu dari mereka. Terus bersama mereka. Hanya mengharapkan dunia, kita mau ke mall, kita mau ke sini, tetap Anda bersama mereka. Subhanallah. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya lalai dari zikir. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Disuruh bersabar. Insya Allah sore hari ini dari pagi kita akan berzikir. Nah, yang tidak berpuasa, yang sakit, tidak apa-apa. Nanti kita siapkan snacknya ataupun lunch. Nanti yang berpuasa sampai maghrib insya Allah. Yang dalam keadaan kurang sehat, tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan kondusif, kita diberikan kuatan dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.